Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda menyadari betapa besar kuasa yang terkandung dalam setiap kata yang terucap dari mulut seorang ayah atau ibu? Banyak orang tua tidak menyadari bahwa doa, berkat, atau bahkan amarah dan ucapan negatif bisa meninggalkan jejak mendalam dalam jiwa seorang anak. Kata-kata itu bisa membangun masa depan yang penuh terang, tetapi juga bisa membuka pintu bagi kegelapan yang mengikat hidup mereka. Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius bab 12 ayat 37, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Anda tidak pernah sia-sia. Kata-kata memiliki daya, dan ketika diucapkan orang tua kepada anak-anaknya, daya itu menjadi jauh lebih kuat. Padre Pio pernah mengingatkan bahwa perkataan orang tua adalah seperti benih yang jatuh ke dalam hati anak. Jika yang ditanam adalah doa, kasih, dan berkat, maka jiwa anak akan bertumbuh subur dalam kebaikan. Tetapi jika yang ditanam adalah makian, kutukan, atau kata-kata yang menyakitkan, maka anak bisa membawa luka yang dalam sepanjang hidupnya, bahkan bisa terikat oleh roh kegelapan. Ia berkata, "Jagalah lidahmu, sebab dengan lidah yang sama engkau bisa membangun surga bagi keluargamu, atau membuka pintu neraka bagi mereka." Sayangnya, banyak orang tua yang tidak sadar. Ketika anak berbuat salah, orang tua mudah terbawa emosi, mengeluarkan kata-kata kasar, atau mendoakan keburukan tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, ada pula yang jarang mendoakan anaknya, seolah-olah mereka mampu melindungi dan membimbing dengan kekuatan sendiri. Padahal seorang anak sangat membutuhkan doa orang tua agar terlindungi dari serangan iblis. Injil Yakobus bab 3 ayat 10 berkata, "Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk." Hal ini, saudara-saudaraku, tidaklah boleh demikian terjadi. Inilah yang menjadi peringatan besar. Satu mulut bisa mengucapkan doa dan syukur, tetapi mulut yang sama juga bisa mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan. Jika seorang anak terus-menerus mendengar kata-kata yang penuh kemarahan, mereka bisa kehilangan rasa percaya diri, kehilangan gambaran kasih Allah, bahkan tanpa sadar membuka celah bagi iblis untuk menanamkan kebohongan dalam hati mereka. Padre Pio sangat menekankan pentingnya doa orang tua bagi anak-anak mereka. Ia mengatakan, doa seorang ibu bisa menarik rahmat dari surga lebih cepat daripada air mata. Dan doa seorang ayah bisa menjadi benteng yang melindungi anak-anaknya dari serangan setan. Maka jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendoakan anak-anak Anda. Sebab doa orang tua bagaikan perisai rohani yang tidak terlihat, namun sungguh nyata kekuatannya. Lebih dari itu, perkataan orang tua bisa membentuk arah hidup seorang anak. Seorang anak yang dibesarkan dengan doa, pujian, dan kata-kata penuh kasih akan lebih mudah melihat dirinya sebagai anak Allah yang berharga. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dengan cemoohan atau kutukan seringkali tumbuh dengan luka batin yang dalam, sulit percaya pada kasih Tuhan, bahkan bisa terjerumus pada jalan yang jauh dari iman. Yesus juga mengingatkan dalam Markus bab 9 ayat 42, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut." Kata-kata yang salah bisa menjadi jalan kesesatan bagi anak-anak Anda. Dan tanggung jawab Anda sebagai orang tua di hadapan Allah sangatlah besar. Padre Pio tidak pernah bosan menekankan agar orang tua menjaga lidah mereka. Ia pernah berkata,
Jangan biarkan setan menggunakan lidahmu untuk melukai orang yang paling engkau cintai. Sebaliknya, biarkan Roh Kudus memakai lidahmu untuk memberkati, menghibur, dan menyelamatkan mereka. Nasihat ini sederhana, tetapi dalam praktiknya sangat sulit, karena emosi manusia seringkali lebih cepat muncul daripada doa. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu membiasakan diri mengucapkan doa sederhana atas anak-anaknya. Misalnya, ketika anak tidur, usapkan tangan di kepala mereka sambil berkata, "Tuhan Yesus, lindungilah anakku, berkatilah langkah-langkah hidupnya, dan jauhkanlah dia dari kuasa kegelapan." Doa sederhana seperti ini, jika diucapkan dengan iman, akan membuka jalan berkat yang besar dalam kehidupan anak. Sebaliknya, hindari kata-kata seperti, "Kamu memang selalu gagal, hidupmu tidak akan berguna," atau "Saya menyesal memiliki anak seperti kamu." Kata-kata ini bukan hanya menyakiti, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi roh kebohongan yang mengikat anak dalam rasa tidak layak. Kata-kata semacam itu bisa menghancurkan gambaran diri anak sebagai citra Allah. Injil Amsal bab 18 ayat 21 mengatakan, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Ayat ini menegaskan bahwa apa yang Anda ucapkan akan kembali kepada Anda, baik berkat maupun kutuk. Maka Anda sebagai orang tua dipanggil untuk berhati-hati, memilih kata-kata yang membawa kehidupan, bukan kematian. Padre Pio menutup salah satu renungannya dengan berkata, "Setiap kali engkau membuka mulutmu, tanyakanlah, apakah kata-kata ini akan membawa anakku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkannya dari kasih-Nya? Jika engkau ragu, lebih baik diam dan berdoalah." Saudara-saudari terkasih, rahasia besar yang dibongkar oleh Padre Pio ini mengingatkan kita semua bahwa kuasa perkataan orang tua bukanlah sesuatu yang sepele. Kata-kata bisa menjadi doa atau bisa menjadi jerat. Anak-anak adalah warisan Tuhan yang dititipkan, dan Anda sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menjaga mereka bukan hanya dengan makanan dan pakaian, tetapi juga dengan kata-kata yang penuh kasih, berkat, dan doa. Maka mulai hari ini, Anda lebih berhati-hati. Biarlah lidah Anda dipenuhi oleh pujian, doa, dan berkat. Jangan biarkan setan menguasai perkataan Anda melalui amarah dan emosi. Ingatlah bahwa setiap kata yang Anda ucapkan bisa menjadi cahaya yang membimbing anak-anak menuju surga, atau bayangan yang menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan. Seperti kata Yesus dalam Yohanes bab 6 ayat 63, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Maka marilah kita meneladani Yesus, agar perkataan Anda pun menjadi roh dan kehidupan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Anda. Saudara-saudari terkasih, mari kita serahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam hati kita masing-masing, ucapkanlah bersama doa ini. "Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku menyerahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Lindungilah mereka dari segala kuasa kegelapan, jauhkan dari bahaya, dan tuntunlah setiap langkah mereka di jalan terang-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar hati mereka selalu dipenuhi damai, sukacita, dan iman yang teguh. Dengan penuh iman, aku memberkati mereka dalam nama-Mu, Yesus Kristus, supaya hidup mereka selalu berada dalam kasih dan perlindungan-Mu." Padre Pio pernah berkata, doa seorang ibu adalah panah yang menembus surga, dan doa seorang ayah adalah benteng yang melindungi keluarganya. Maka jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendoakan anak-anak Anda. Saudara-saudariku terkasih, mulai hari ini mari kita jaga perkataan kita. Biarlah lidah kita menjadi saluran kasih Allah, bukan senjata yang melukai. Setiap kata yang kita ucapkan akan menjadi doa,
berkat, dan terang bagi generasi penerus yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, doa yang baru saja kita daraskan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan ungkapan hati seorang anak Tuhan yang penuh kasih kepada keluarganya. Ketika Anda menyerahkan anak-anak Anda ke dalam tangan Yesus, Anda sesungguhnya sedang mempercayakan masa depan mereka pada kasih yang sempurna, kasih yang jauh lebih besar daripada kasih manusia. Padre Pio selalu menekankan bahwa doa memiliki kekuatan yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Doa seorang ayah, doa seorang ibu, bahkan doa seorang anak kecil, semua itu bagaikan cahaya yang memecah kegelapan, dan dalam setiap doa, Tuhan selalu hadir, mendengarkan, dan bekerja diam-diam dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, jangan biarkan iman berhenti hanya pada kata-kata. Mari kita hidupkan doa dengan kasih nyata, saling mendukung, saling menguatkan, dan terus berharap pada Tuhan. Karena pada akhirnya, hanya Dialah yang sanggup menjaga anak-anak Anda, keluarga Anda, dan diri Anda sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda dengan damai yang tidak akan pernah hilang, dengan sukacita yang selalu baru, dan dengan perlindungan yang sempurna dari surga. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.